Sekarang kita masuk ke bagian control flow. Yang pertama kita akan pelajari tentang if else. If else ini ada sangkut pautnya dengan tipe data boolean dan conditional expression. Jadi kan teman-teman boleh buka dulu lagi tentang boolean dan conditional expression. Bentuk if else itu seperti ini. Lebih ke pengambilan keputusan. Kalau kondisinya kayak gini, apa yang harus dilakukan? Kalau kondisi seperti ini, apa yang harus dilakukan? Kalau tidak ditemui solusi, apa yang harus dilakukan? Kita mulai dari pembuatan variabel boolean is raining. Pertama dengan nilainya true. Sekarang kita bikin if else. If yang ada di dalam if sini yang dalam kurung ini adalah kondisinya. Kondisi di sini harus mengembalikan nilai boolean. Kita bisa menggunakan variabel boolean pada kasus kali ini. Is raining. Di dalam blok kurung kurawal sini adalah blok kode yang harus dilakukan atau yang akan dilakukan kalau is raining ini bernilai true. Misalnya kita akan ngeprint yes, today is raining. Dengan segini aja kita udah bisa ngimplementasiin tentang if else. Kita coba. Yes, today is raining. Kalau nilai dari raining kita jadikan false, maka tidak melakukan apa-apa di sini karena ininya salah, ini akan dilewati. Dan ketika dilewati di sini tidak ada kode-kode lain, jadi udah gitu, nggak ngapa-ngapain. Nah, untuk di sini untuk handle kalau misalnya nilai dari kondisi if ini bernilai salah atau false, kita gunakan else. Di else kita print today not raining. Kalau kita jalankan, maka yang dieksekusi adalah today not raining karena is raining ini bernilai false. Di dalam penggunaan if else tidak terbatas sampai ini blok kode yang pertama, blok kode kedua, if else gitu aja, enggak. Dan kalau dilihat di sini kita cuman bikin satu kondisi yaitu is raining udah. Nah, if else itu enggak sampai situ. Kita bisa nambahin kondisi lain. Misal kita tambahkan di sini variabel baru is is rintik gitu ya. Jadi hujannya rintik. Kemudian kita jadikan ini true. Kita bisa menggabungkan kondisi is raining dan is rintik di dalam satu blok if else. Ini satu blok if else sebelum else. Cara menambahkannya, kita buat else, kemudian di depannya bikin if lagi. Nah, di sini baru kita masukin kondisi kedua, yaitu is rintik. Dan kita cetak di sini yes. Ya. Sedang rintik. Gak apa-apa ya, kita iniin aja bahasa Inggris sama Indonesia. Coba jalankan. Ya, sedang rintik karena pada saat pengecekan is raining itu salah.
Kemudian ketika kita cek di sini isRintik nilainya true, maka ini akan dieksekusi. Lalu bagaimana dengan yang di else? Yang di else itu nggak akan pernah dijalankan. Karena pada saat di dalam kondisi if yang kondisi ini ataupun kondisi yang ini ternyata benar, maka ini nggak akan dieksekusi. Jadi di dalam if itu hanya bisa menjalankan satu blok perintah aja. Misalkan ini blok perintah pertama, ini blok perintah kedua, ini blok perintah ketiga. Jadi cuman salah satu aja. Nggak bisa ini sama ini, nggak bisa. Gitu. Berbeda kalau kita punya satu blok if else lagi di sini. Kita bikin if. Di sini kita cek is rintik, kemudian print, kita samain else, ini samain, kemudian isRintik, kita update datanya di bawah sini menjadi false. Ketika kita jalankan, ada dua blok kode yang dijalankan di sini itu. Yang pertama, ya sedang rintik, blok if else yang pertama, kemudian isRintik diganti nilainya diupdate menjadi false. Ketika dicek di blok if else yang kedua, isRintik salah, ini dilewati dan langsung otomatis mengeksekusi yang ada di else. Today is not raining. Gitu. Jadi today is not raining ini bukan else yang di sini, melainkan else yang blok if else yang kedua gitu, yang di sini. Jadi ini sama ini beda kelompok gitu. Tapi kalau ini sama. Ini dalam satu blok yang sama. Kemudian di dalam blok if else itu tidak hanya menggunakan tipe data boolean, tapi kita juga bisa perlakukan perbandingan. Misalkan di sini kita ganti kondisinya jadi 2 lebih besar dari 3. Bigger. Kemudian di sini 2 sama dengan 2 equal, dan di sini not true. Misalkan ketika kita jalankan, yang dimunculkan adalah equal. Ketika dicek 2 lebih besar dari 3, ini salah kondisinya. Maka ini dilewati, masuk ke kondisi kedua, dicek else if 2 sama dengan 2 ternyata sama. True ini, berarti ini dicetak. Ini dilewati, udah di stop di sini. Kemudian kalau di sininya kita ganti jadi kurang dari, atau ini tetap tapi ganti, nah gitu. Kita review sedikit sebelumnya sebelum di running. Kondisi di sini ini kan bernilai true. Kita lihat lagi di sini, ini juga bernilai true. Gimana hasilnya? Yang dicetak cuman bigger yang di sini. Karena di yang pertama ini kondisinya benar, kita cetak bigger. Meskipun pada kondisi 2 ini juga benar, ini nggak dieksekusi. Kenapa? Karena ya tetap kembali ke semula. Di dalam satu kelompok if else,
Cuman ada satu blokade yang dipakai aja, nggak bisa dua-duanya. Nggak ada. Jadi cuman satu aja pilihan. Meskipun ini sama. Dan dia akan merujuk ke kondisi benar di urutan pertama, yaitu yang di sini. Sehingga yang dicetak bigger